jadi capres kalau begitu. Pimpinan, saya A432 pimpinan. Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi capres kalau begitu. Oposisi sudah mati. Indonesia negara demokrasi. Pimpinan legislator anti kritik. Sudah dibilang agendanya tunggal, yaitu masalah laporan Komisi 1 mengenai Panglima TNI kan sudah, kan instruksi bisa di tempat lain, supaya kesakralannya kan juga terjaga. Jadi capres kalau begitu. Otomatis legislatif itu menjadi oposisi, gitu loh. Nah ini poin-poin yang menurut saya mereka itu nggak paham. Sehingga kemudian mau jadi oposisi atau mau jadi bagian dari koalisi itu bingung. Termasuk legislatif disuruh diam, nggak boleh. Legislatif nggak boleh disuruh diam sebab akad antara dia dengan rakyat itu ngomong. Akad antara dia dengan rakyat itu adalah oposisi. Jadi dalam pemerintahan presidensil, oposisi diciptakan oleh rakyat melalui pemilihan anggota legislatif. Jadi capres kalau begitu. Dan tentu saja berita ini adalah sebuah berita yang mengejutkan sekaligus menyedihkan. Kabar buruk bagi demokrasi kita. Betapapun hebatnya sebuah diskusi dan perdebatan, menurut saya tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Karena masyarakat kita adalah masyarakat yang sekarang sudah terbuka. Mereka mendapatkan informasi dari mana-mana. Kalau di masa lalu, masyarakat kita mungkin dicekoki informasi dari satu sisi. Tetapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Tidak mungkin ada kekuasaan yang sekarang ini bisa menyetop kemudian informasi dan interpretasi terhadap kejadian atau peristiwa hanya dari sisinya saja. Hanya dari perspektif satu arah saja. Masyarakat akan mencari kebenaran dengan jalannya masing-masing. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Fahmi PKS sindir Puan berujung maaf. Fahri Hamzah, oposisi sudah mati. Kelora.com. Mantan elit PKS Fahri Hamzah menanggapi interupsi anggota DPR fraksi PKS Fahmi Ali Idrus yang diabaikan Ketua DPR Puan Maharani hingga berujung minta maaf. Fahri berbicara legislatif yang kini tidak mampu mengawasi pemerintahan. Kita perlu menggali alam bawah sadar para politisi kita di Senayan. Karena nampaknya setelah 2 tahun ini relatif tidak mampu mengawasi jalannya pemerintahan. Dan sepertinya Senayan akhirnya mencari kesibukan lain yang saya sebut sebagai sibuk menjadi penyalur bantuan dan aspirasi dari negara atau dari eksekutif, kata Fahri kepada wartawan, Senin 8 November 2021. Fahri menilai wajar jika sindiran itu menyebabkan PKS meminta maaf. Menurutnya, legislatif akan terlihat tidak kompak jika ada perbedaan pendapat. Selain itu adalah berbasa-basi sesama anggota karena tidak ada lagi yang bisa dikejar di kamar eksekutif. Maka kejadian interupsi itu dapat dilihat dari atau sebagai betapa tajam basa-basi di antara mereka, katanya. Sehingga kritik yang biasa-biasa saja, sindiran yang biasa-biasa saja harus diakhiri dengan permohonan maaf. Karena itu bisa dianggap sebagai menghilangkan kekompakan yang sudah tercipta 2 tahun ini. Yaitu kompak untuk tidak mempersoalkan eksekutif secara tajam, lanjut Fahri. Lebih jauh, Wakil Ketua DPR 2014-2019 itu menilai patut diduga bahwa oposisi kini sudah mati. Bahkan bukan hanya oposisi, Fahri menyebut legislatif pun bisa ikut mati. Ini patut kita sadari dan kita khawatirkan, karena itu artinya kemungkinan besar tidak saja oposisi sudah mati, tapi bisa legislatif sudah mati, katanya. Sebelumnya, interupsi Fahmi yang diabaikan Puan berujung dia mengeluarkan sindiran. Fahmi menyindir Puan terkait pencapresan. Fahmi mengatakan sindiran itu mengalir begitu saja. Dia mengaku telah minta maaf. Itu mengalir begitu saja, kata Fahmi di fraksi PKS di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 8 November 2021. Fahmi Ali Idrus mengatakan sengaja menyampaikan interupsi di momen paripurna. Menurutnya, apa yang dia sampaikan di interupsi berkaitan dengan ketahanan negara.
Karena rencana yang ingin saya sampaikan sudah saya sampaikan dan sengaja di momen paripurna. Sekarang karena berkaitan erat dengan pengesahan Panglima, seperti yang tadi saya sampaikan, kata Fahmi. Itu kan bagian yang tidak terpisahkan dari ketahanan negara kita. Ingin saya sandikan dengan ketahanan moral bangsa. Begitu, tapi kesempatan itu begitu saja tidak diizinkan. Maka saya sampaikan protes seperti yang teman-teman sampaikan, ujarnya. Fahmi mengatakan sudah meminta maaf kepada PDIP terkait hal ini. Diketahui Fahmi sempat dihampiri oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto setelah menyindir Puan. Tapi hal itu sudah selesai tadi. Teman-teman PDIP, saya juga minta maaf, tapi ini jadi pelajaran besar, terutama untuk pimpinan DPR, untuk menghargai dan menjamin konstitusi saya sebagai anggota DPR, ujarnya. Panas, Ketua Fraksi PDIP hampiri legislator PKS yang sindir Puan. Anggota DPR fraksi PKS Fahmi Alaidrus menyindir Ketua DPR Puan Maharani saat rapat paripurna pengesahan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Ketua fraksi PDIP DPR Utut Adianto bereaksi dengan menghampiri Fahmi. Sindiran itu terjadi ketika momen Puan menutup rapat paripurna. Fahmi saat itu mengajukan interupsi tapi tak direspon oleh Puan. Puan tetap mengetuk palu meski Fahmi sedang bicara meminta waktu interupsi. Usai ketukan palu penutup rapat, Fahmi pun melempar sindiran ke Puan. Gimana mau jadi capres, kata Fahmi. Mendengar celutukan itu, Ketua fraksi PDIP Utut Adianto tampak marah. Dia lalu menghampiri meja Fahmi. Saat Utut menghampiri meja Fahmi, terlihat ada perdebatan. Utut pun terlihat menunjuk Fahmi, namun tak didengar jelas apa yang diucapkan Utut ke Fahmi. Seperti diketahui, DPR menggelar rapat paripurna menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Rahmat Gobel, dan Ludwig Paulus. Bela Puan soal PKS, Ketua Fraksi PDIP, pimpinan sidang berhak tidak menerima interupsi. Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai pemimpin sidang paripurna memiliki hak untuk menerima atau tidak menerima interupsi dalam forum. Termasuk saat menyetujui Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI dalam rapat paripurna yang digelar beberapa jam lalu, Senin siang 8 November. Demikian disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto menanggapi interupsi anggota DPR RI fraksi PKS Fahmi Alaidrus yang tidak digubris Puan saat rapat paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Yang mimpin sidang itu berhak interupsi diterima atau tidak, kata Utut. Lagi pula sambungnya, agenda rapat paripurna DPR RI hari ini cuma satu agenda, yakni laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test terhadap calon Panglima TNI dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Tadi kan di awal sudah bilang agendanya tunggal, yaitu masalah laporan Komisi 1 mengenai Panglima TNI kan sudah. Kan interupsi bisa di tempat lain supaya kesakralannya bisa terjaga, pungkasnya. Anggota DPR RI fraksi PKS Fahmi Alaidrus meluapkan kekecewaannya saat memohon interupsi pada rapat paripurna persetujuan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin siang 8 November. Insiden terjadi saat Ketua DPR RI Puan Maharani hendak mengetuk palu sidang persetujuan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Namun, Puan tidak menggubris interupsi anggota legislatif dari fraksi PKS dengan nomor anggota A432 itu. Pimpinan, saya minta waktu pimpinan, interupsi pimpinan saya A432, ucap Fahmi. Dengan kesal, Fahmi Alaidrus menyampaikan umpatan. Dia menyindir nama Puan Maharani yang belakangan digadang-gadang menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Bagaimana mau jadi capres kalau begitu? Kesalnya. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.